Baik, kita lanjutkan materi yang ke-51 dari kelas Fundamental Web Programming. Ya, kita membahas tentang login ya. Jadi tidak boleh mengakses halaman aplikasi tertentu itu tanpa otorisasi hak akses user. Ya, kita bahas dulu tentang seperti apa susunan dari tabel pengguna yang nanti kita akan coba masukkan ke dalam sistem login kita ya. Kita punya 6 buah field ya dari tabel pengguna. Yang pertama username, ini yang digunakan untuk login, dan juga sandi untuk login juga. Kemudian ada nama nanti yang harus ditampilkan di atas, di bagian bar atas ya. Jadi ada foto kan itu ya, ada nama nanti dimasukkan di situ untuk nama asli orangnya. Kemudian fotonya sendiri akan ditampilkan karena itu berisi link dari fotonya. Lalu untuk level nanti juga untuk pengecekan halaman mana yang boleh diakses oleh si user tersebut. Dan terakhir adalah status. Status ini di pengecekan, kalau dia aktif dia boleh login, kalau dia tidak aktif dia tidak akan bisa login walaupun username dan passwordnya benar. Ini adalah contohnya kemarin ya, username, ada admin, dokter, sama petugas. Ini yang kita anggap tersedia saat ini. Kemudian sandinya kemarin sama dengan username, cuman di MD5 kan ya. Jadi di hash menggunakan format MD5. Kemudian nama, nah ini yang akan ditampilkan di samping foto nanti ya. Lalu fotonya berdasarkan nama file ini, labelnya nanti menyesuaikan. Ini harusnya yang admin ini 9 ya. Ini kan ada perubahan. Kemarin kita belajar ngedit itu, saya edit ya. Jadi ini nanti kita ubah jadi 9 ya. Kemudian statusnya dibikin iya semua ya. Ini adalah dasarnya dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, rules dari otorisasinya adalah bahwa akses ke dalam aplikasi harus melalui proses login. Tidak bisa kalau tidak login. Kalau tidak login, mencoba mengakses halaman secara langsung, nanti kita akan alihkan langsung ke halaman yang lain begitu ya, ke halaman tertentu yang berisi nanti pesan tertentu gitu. Kemudian pengguna nanti user, masing-masing user itu nanti hanya dapat mengakses menunya ya, kita batasi juga, dan halaman yang telah ditentukan. Halamannya juga sama berdasarkan hak aksesnya masing-masing. Nanti kita lihat ya, kita mengulang lagi rulesnya kita sebelumnya itu ya. Jadi ada skenario kan. Nah itu coba kita review lagi sedikit ya. Kemudian kalau ada usaha masuk atau mengakses halaman tanpa login, dialihkan ke halaman peringatan atau pesan. Halaman utama nanti setelah login berhasil itu adalah halaman dashboard. Nah sementara ini kan bukan dashboard ya. Nah kalau gagal login nanti akan ditampilkan pesannya sesuai dengan kondisinya. Yang salah ini apa? Itu misalnya yang salah username-nya nanti dikasih tahu. Kalau yang salah passwordnya gitu ya. Kalau ternyata dia tidak aktif akunnya, nanti pesannya tidak aktif gitu. Kalau dia berhasil tidak ada pesan apa-apa, dia akan langsung ke file dashboard PHP seperti itu. Nah, kita buka dulu file index PHP ya. Kemudian kita ubah dari bagian action yang ada di tag form itu supaya dia mengeksekusi dirinya sendiri. Artinya bagian action itu dikosongkan ya. Kita coba buka aja dulu biar lebih mudah ya. File index ini kita buka. Oke, seperti ini isinya. Kita cari bagian formnya. Nah ini bagian form ya. Seperti ini. Ini ada form, ada action. Nah actionnya ini kita jadikan kosong aja. Seperti ini, saya hapus ya. Nah seperti ini. Ini berarti nanti pada saat tombol loginnya diklik, dia akan mengakses dirinya sendiri karena kita akan memasukkan kode itu di dalam file index ini sendiri ya. Metodenya tetap post. Mana nih? Ya, metodenya tetap post ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan atribut name sama dengan login ini pada tombol loginnya ya, seperti itu. Kemudian ditambahkan juga atribut name dan value yang sesuai pada kolom username dan sandi. Kita cek dulu ya. Oke, ke sini ke bagian ini username ya. Nah ini username, ini belum ada user ininya, name-nya belum ada. Jadi ini bagian inputan, tipenya teks. Ini ID-nya ya, placeholder, require. Nah ini nggak ada nih name-nya. Name sama dengan value-nya name adalah user name. Nanti akan kita kirim username seperti itu ya. Lalu yang ke berikutnya ada di bagian bawah nih password. Nah password ini juga belum ada name-nya. Jadi kita masukkan name sama dengan sandi
Seperti itu ya. Kita ngikutin yang ada di tabel aja. Berikutnya button. Nah, ini button. Button ini ditambahkan name ya. Saya tambahkannya di sini aja. Name sama dengan, nah seperti ini, login. Jadi name-nya untuk button, untuk tombolnya itu dikasih nama login. Oke, beres ya. Ya, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini tangkap kiriman username dan sandi dengan panggil fungsi cek login. Nah, ini di mana memasukkannya? Jadi ini karena dia tadi mengakses dirinya sendiri, berarti kita perlu tambahkan ini di file index ya. Kita masukkan di sini. Baca dulu ya perintahnya seperti ini. Nah, ini if is set. Jadi kalau ada kiriman begitu menggunakan metode post namanya login, kalau ada maka ditangkap nih kiriman apa? Username. Dikirim yang ditangkap ya, username simpan ke variabel namanya username, kemudian yang kiriman sandi disimpan ke variabel sandi. Kemudian dicek login. Nah, ini adalah function yang nanti akan kita buat, dia mengirimkan username dan sandi. Oke, sampai sini dulu ya. Kita tempatkan di mana nih yang cocok ya. Kalau kita lihat tampilan aplikasinya, sepertinya kita harus tempatkan di sini ya, di atas dari ini ya. Di bawah tulisan silakan masukkan data login ini. Oke, di atas dari kolom username. Coba kita lihat dulu ya. Kira-kira yang pasnya di mana? Di sini kayaknya ya. Sorry, di sini nih. Nah, di sini ya. Oke, kita bikinkan seperti ini aja. Nggak usah. Langsung aja saya masukkan di sini ya. Tapi ini saya geser ke ujung sini ya, biar mudah melihatnya. Nah, seperti ini. Ini saya masukkan kode PHP. Nah, seperti ini. Jadi if is set $post login. Nah, kalau ada kiriman login, kalau tidak ada, maka tampilkan formnya seperti biasa. Karena di sini ada 3 buah nama. Pertama tadi ada yang lemnya login yang akan kita cek. Jadi ada kiriman, ada klik tombol login lah, seperti itu bahasanya ya. Lalu nanti yang akan ditangkap adalah username dan sandi. Oke, berarti ini $username sama dengan $post username, jadi koma ya. Kemudian $sandi sama dengan $post sandi. Nah, setelah itu kita panggil cek login. Nah, isinya 2 buah parameter, yaitu $username, $sandi. 2 ini yang harus dikirim ya. Jadi sampai sini aja dulu. Cukup untuk ini ya. Nanti kalau ada pesan error, bukan pesan error ya, pesan gagal, itu nanti akan ditampilkan di sini langsung di cek login ini. Oke ya. Selanjutnya adalah kita masuk lagi nih, tambahkan pemanggilan session start, karena kita pakai session nanti pada bagian atas dari file fungsi, dan sekalian buat file fungsi, fungsi cek loginnya. Kita buka file fungsi. Ini mungkin bahasannya agak panjang ya. Oke, bagian pertama di paling atas ini ditambahkan dulu seperti ini, session start kurung buka tutup. Nah, ini harus ada posisinya di paling atas setelah PHP, harus di sini naruhnya ya, karena kalau dia di bawah nanti akan terjadi warning header already sent dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, jadi di atas ini satu untuk session start. Nah, berikutnya kita tambahkan di bawah sini, di bawah usia ini kita masukkan aja fungsi cek login pengguna, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita buat kodenya nih. Namanya functionnya adalah cek login. Jadi function cek login kurung buka tutup. Nah, di sini kita masukkan variabelnya $username, sama aja seperti itu ya. $sandi. Jadi 2 itu yang akan ditangkap, walaupun tidak bergantung kepada namanya. Kita sudah pernah belajar tentang membuat custom function ya. Nah, oke, selanjutnya kita perlu menyertakan ini, menyertakan koneksi ya, karena kita akan baca ke database. Kenapa perlu global koneksi? Karena $koneksi itu ada di file lain. Ya, dia sudah ada di pemanggilan include koneksi ini ya. Jadi
koneksi itu sudah ada, kita tinggal gunakan. Karena dia berada di luar dari function, kita perlu masukkan ke dalam sini. Ya, maka tipenya adalah global, kita bawa ke dalam gitu ya. Oke, kemudian perintah SQL-nya kita baca. Select all from pengguna where username sama dengan username. Ya, ini pemeriksaannya satu persatu ya. Ini sekaligus kita menerapkan konsep keamanan. $SQL-nya itu sama dengan select all from tabelnya pengguna where username-nya sama dengan $username. Nah, ini dari kiriman. Dari atas ini ya. Jadi ini sudah ditangkap, parameternya dimasukkan ke sini. Kemudian $query sama dengan $koneksi seperti biasa ya. Prepare $SQL. Nah, selanjutnya di sini di-execute ya. Nah, kalau sudah kita ambil aja datanya. Jadi langsung ditangkap aja datanya. Kemudian kita akan buat pilihan kondisi seperti ini 2 ya. Oke, $data sama dengan $query, kemudian di page saja supaya ketemu. PDO page obj. Nah, ini tinggal kita cek ya, if tanda seru ya, $data. Nah, ini kalau data itu nggak ada isinya, artinya seperti itu. Maka apa yang akan terjadi di sini? Kalau tidak ada isinya, berarti kan secara logika berarti username-nya salah gitu kan. Nah, kalau dia salah username-nya, maka kita perlu tampilkan pesan. Nah, ini pesannya echo. Kita pakai ini ya, pakai tag p seperti ini. Kemudian ditampilkan pesannya username-nya tidak ditemukan. Pakai tag danger lah, warnanya merah. Nah, seperti ini kita pakai tag p class sama dengan text danger, kemudian text center. Nah, seperti itu /p. Nah, tengah-tengahnya adalah username tidak ditemukan. Artinya nggak ada tuh username yang itu ya. Nah, ini kalau dia tidak ada. Nah, sekarang kalau dia ada, gimana? Kita lanjut lagi. Kalau dia tidak ada, kalau dia else, nah nanti ada kode selanjutnya. Kode selanjutnya apa? Nih lanjutannya. Berarti datanya ada ya, username-nya. Setelah itu, kita melakukan pengecekan. 2 kali lagi pengecekan. Pertama, kita ngecek setelah yang tadi ya. Kita pertama username-nya dapat nih. Kemudian kita cocokin dari tabel tadi yang kebaca tadi, sandinya dicocokin sama sandi yang dimasukkan, kemudian di MD5-kan. Nah, ini untuk pengamanan juga. Tahap yang kedua ini pengamanannya ya. Seperti itu. Oke. Kalau dia ternyata tidak sama hasil MD5 sandi yang diinputkan user dengan yang ada di database-nya, di tabelnya, maka ditampilkan pesan sandi tidak sesuai. Oke, lanjut ya. Di sini ada if lagi. If $data sandi tidak sama dengan MD5 dari $sandi. Nah, ini yang dientrikan oleh user. Nah, kalau dia tidak sama, maka tampilkan pesan lagi, echo lagi ya. Pakai paragraf lagi. Ini dulu ya nulisnya. Nah, ini sandi tidak sesuai, artinya salah sandinya gitu kan. Nah, di sini tambahkan kelas text danger untuk warna merah ya, kemudian diratakan di tengah text center. Oke, sudah. Sekarang lanjut lagi nih, ada else-nya lagi. Else itu berarti sandinya cocok sudah. Jadi username-nya ketemu, sandinya juga pas sesuai dengan yang didata di dalam tabel database. Yang berikutnya adalah karena kita punya status keaktifan dari usernya, kalau dia dinonaktifkan harusnya tidak boleh login. Tidak boleh masuk ke dalam halaman akun. Nah, maka dicocokin lagi nih sini. Ada yang ketiga nih, nyocokin ya. Jadi yang pertama username, yang kedua passwordnya, yang ketiga adalah statusnya. Jika data statusnya tidak sama dengan Y, berarti tidak aktif dia, maka tidak boleh seakun Anda tidak aktif gitu ya.
Jadi tambahkan lagi di sini if lagi dollar data status tidak sama dengan Y. Nah, seperti ini langsung aja ya, echo. Nah, ini kita pakai kotak P aja biar mudah ya. Nah, di sini akun tidak aktif, dah kayak gitu. Pokoknya dia nggak bisa lah intinya. Kelas, tapi tadi harus ditampilkan pesan yang sesuai ya dengan keadaannya. Text danger, text center. Oke. Nah, untuk else-nya, nah ini kalau ternyata akunnya aktif. Nah, ini yang kelanjutannya. Kelanjutannya adalah seperti ini. Kalau statusnya aktif, jadi username-nya benar, sandinya benar, statusnya aktif, maka dibuat session seperti ini. Kita masukkan ada 5 buah session. Yang 4 ini berasal dari tabel pengguna. Yang 1 yang terakhir ini adalah untuk kode tambahan kita aja, gitu ya. Kita set nanti namanya apa, gitu, untuk pengecekan hak aksesnya. Ya, setelah itu dilempar ke halaman dashboard. Oke ya. Kita masukkan sebentar, saya baca dulu ya. Username, nama, label, foto. Oke. Nah, ini $session. Kasih nama ya. Username sama dengan $data username. Nah, kemudian $session. Yang kedua adalah nama orangnya. Nama, kemudian level ya. $session. Label ini nanti buat ngecek kesesuaian labelnya dengan data halamannya yang mau diakses. Lalu ada $session foto untuk link fotonya. Terakhir ada tambahan. Nah, ini kode tambahannya kita isi dengan string ya. Nah, kalau kita lihat di sini kode keamanan tambahan. Kode keamanan tambahan. Bener nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti harus sama persis dengan ini ya. Kalau enggak, dia dianggap dia belum login gitu, dianggap dia gagal. Seperti itu. Nah, kemudian ini langsung aja dilempar nih. Karena sudah berhasil semua, langsung dilempar ke halaman location-nya file dashboard.php. Dah beres. Nah, kita akan coba ya. Oke, sampai di sini sudah cocok. Kita akan coba loginnya. Mana dia tampilannya? Ini ya. Jadi tidak bisa lagi nih, harusnya yang pakai sembarangan ya, yang pakai asal dulu gitu, nggak bisa. Kalau kita akses seperti itu, maka yang dimunculkan ada pesan. Oh sorry, masih ada yang salah nih. Di mana nih? Sebentar. Cek login. Cek login username Sandi di indeksnya. If is set post login. Oke, sudah benar. Ini ada username, ada Sandi, cek login Sandi. Betul, sudah yang di sini. Oh, saya belum merefresh ini ya. Halaman ini kan belum tadi ya. Coba kita kembali dulu. File indeksnya tadi belum saya refresh, jadi dia belum menggunakan kode terakhir ya. Saya yakinkan dulu. Karena tadi kan belum dimasukkan name-nya ya, untuk username dan password, dan juga name untuk tombolnya login itu tadi. Oke, sekarang kita masukkan misalnya sembarang aja seperti ini ya. Kita coba login. Nah, ini dimunculkan pesan seperti ini ya. Ini usernya jelas salah ya. Kita punya 3 buah user. Saya coba masukkan ya, admin. Yang salah kan sudah kita coba ya, usernya salah. Jadi kita cek satu-satu. Ini sekarang admin benar, tapi misalnya passwordnya apa begitu ya. Nah, kita klik login. Tadi yang kedua, kalau dia username-nya benar, passwordnya yang salah, disampaikan salah passwordnya. Ini Sandi tidak sesuai. Dah ya, beres.
Nah, sekarang saya mau lihat dulu untuk pengguna itu yang kita coba nonaktifkan ya. Pengguna di tabelnya ada user yang kita coba matikan. Ya, misalnya yang admin lah ya. Yang admin ini kita jadikan T. Berarti dia tidak aktif. Nah, jadi kita masukkan admin itu benar sandinya. Bentar ya. Nah, ini sudah ya. Ini T statusnya. Nah, jadi kita masukkan di sini admin. Passwordnya admin sudah benar nih. Nah, lalu cek yang ketiga adalah keaktifan. Ini harusnya dia tidak bisa masuk ke dashboard, tapi dia dimunculkan akunnya tidak aktif. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk dengan akun yang benar, yang aktif, yaitu misalnya dokter ya. Dokter ini ada Y di sini ya. Oke, dokter sandinya dokter juga. Dokter sandinya dokter juga. Nah, kalau diklik harusnya dia masuk ke dashboard. Oke, seperti ini ya. Abaikan aja ini ya, ini karena username dan passwordnya sama. Oke, sudah sampai sini selamat. Ya, artinya kita berhasil melakukan login dan dia sudah punya session. Session itu adalah semacam data yang ada di memori. Kalau kita tutup browsernya, dia akan hilang, atau kita hapus sessionnya, maka dia akan hilang. Nah, penghapusan session itu sudah ada, kita buat di dalam file logout. Coba perhatikan. Di file logout itu ada session destroy. Nah, seperti ini. Ini adalah menghancurkan session yang ada. Tadi kita membuat session. Ada beberapa session yang kita buat. Ada 5 ya. Username, nama, level, foto, kode tambahan. Ini kalau dikasih kode ini, session destroy, semua ini hilang jadinya. Nah, kalau dia hilang, nanti pada saat dicek dia nggak ada gitu. Ketika nggak ada, berarti dia dianggap belum login. Oke, istilahnya seperti itulah ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar. Masih panjang ini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian validasi hak akses halaman. Jadi kalau seperti ini, ya, ini masih studi kasus nih ya. Saya akan logout, berarti sessionnya hilang ya semua. Ini saya contohkan dulu troubleshootnya. Oke, ini sudah tidak ada sessionnya, nih, habis sessionnya. Nah, kemudian saya langsung akses di sini. Karena saya tahu nama filenya, saya langsung ketik aja pasien.php seperti ini, enter. Dia bisa masuk. Dia menampilkan halaman pasien seperti ini. Nah, kemudian misalnya lagi rekam medis PHP ya. Akses langsung tanpa login ini bisa masuk. Nah, ini tidak diizinkan. Kenapa begitu? Karena ya gimana kalau orang tahu filenya, orang bisa akses langsung dong tanpa username, tanpa password ya. Maka kita perlu validasi. Ya, jadi akses langsung tanpa login itu harus diblokir, tidak boleh gitu ya. Nah, kita buat fungsi validasi di file fungsi ya. Nah, isinya adalah mengecek ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sorry, ada 4 ya. Username-nya apakah ada atau tidak. Ini kan tanda seru berarti false ya. Berarti tidak ada isinya. Ya, karena kita menggunakan operator OR di sini, artinya kalau ada salah satu saja yang tidak memenuhi, maka nanti akan dilempar ke halaman peringatan. Nanti kita buat halamannya. Seperti itu ya. Jadi harus beres semua nih. Session username-nya harus ada, session label harus ada, session nama harus ada. Kemudian kodenya harus sama dengan yang ini. Kode keamanan tambahan tadi. Ya, kalau ada satu aja yang gagal, orang coba ngehack misalnya, ternyata dia bisa ngisi username, bisa ngisi label, bisa ngisi session untuk nama, tapi dia tidak tahu isinya harus sama ini untuk kode tambahan. Nah, kalau ada satu saja yang gagal karena dia OR, berarti dia dianggap memenuhi ya. Kalau dia memenuhi true nilainya, maka dia masuk ke peringatan. Tapi kalau dia tidak memenuhi, dalam arti ini ada semuanya dan kode tambahannya benar, maka dia tidak terjadi apa-apa. Artinya diizinkan aja ngakses. Oke, kita buat dulu ya. Ini dimasukkan di file fungsi. Nah, tambah lagi di bawah. Di sini ada cek validasi login pengguna, itu aja lah ya. Nah, ini ada function validasi. Tidak ada parameter di dalamnya. Jika kita langsung saja pakai if seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan dulu seperti ini ya.
header. Nah, langsung aja location titik 2 peringatan PHP. Nanti kita buat filenya, ini belum ada. Nah, kita mau cek di atas ini. Ceknya tadi ada 4 ya, karena dia pakai OR, maka kita perlu memisahkan pakai segmen kayak gini. Tanda kurung ini adalah kurung if-nya. Di dalam ini kita bikin kurung buka tutup dulu, kemudian seperti ini pisahkan OR, kurung buka tutup lagi, lalu OR lagi, kurung buka tutup lagi. Nah, ini OR lagi ya, lalu kurung buka tutup lagi. Ini ada 4. 1 2 3 4. Oke ya. Nah, di sini kita masukkan yang pertama tadi username ya. $session username. Tapi di depannya ini dikasih tanda seru seperti ini. Artinya dia false. Oke ya, seperti ini. Ini ada tanda serunya nih. Ada 1 2 3. Artinya kosong. Tidak ada session tersebut gitu. Maka kita anggap dia belum login. Nah, yang kedua, setelah username itu adalah label. Yang ketiga nama. $session label. Nah, ini juga kasih tanda seru di depannya. Seperti ini. Kalau dia kosong ya. Terus ini tanda seru dulu ya. Kemudian $session ini adalah nama. Nah, yang terakhir ini kode ini. $session kode tambahan ini harus sama dengan, nah ini tadi kode tambahan apa tadi? Salah ya. Kode keamanan tambahan. Ini T-nya besar ya tadi ya. Tapi ini bebas kok diganti, yang penting dituliskan di sini nanti sama. Kode keamanan tambahan pakai angka 4. Oke, sama ya. Ini kalau kita blok. Oke, sama. Sudah ya. Nah, beres. Untuk cek validasi itu sudah selesai. Fungsinya tinggal kita kemudian panggil. Nah, panggil fungsi validasi ini tepat di bawah include fungsi ya, langsung aja di situ pada semua halaman yang memerlukan. Nah, atau seperti ini gambaran ini. Include, kemudian nama fungsi ya. Ini sudah pernah ada, nah tinggal tambahin validasi. Nah, semua yang memerlukan validasi terus tambahkan itu. Baik, kita cek ya. Nah, halaman dashboard ini wajib ada karena harus login ya kan. Footer tidak perlu, kemudian fungsi itu sendiri tidak perlu karena dia dipanggil ya. Kemudian ganti sandi itu perlu. Kita masukin. Jadi saya buka nih ya seperti ini ya. Dashboard ganti sandi. Kemudian konten nanti kita hapus ya. Nah, ini sama nih. Ya, saya blok ini ya. Karena ini semuanya harus pakai login nih. Nah, menu tidak perlu. Kemudian pasien add semua ini. Pengguna. Sampai kepada proses update-nya itu memerlukan login. Karena kalau enggak nanti orang bisa nyobain filenya gitu ya. Maka kita harus cegah itu. Tidak boleh kita biarkan orang bisa mengakses itu. Ya, ini silakan dibuka di Notepad ya, atau di code editor masing-masing ya. Nah, kita akan tambahkan langsung untuk semuanya. Saya akan mulai dari paling ujung ini ya. Di bawah file fungsi. Jadi validasi kurung buka tutup. Seperti ini ya. Ini kita masukin dulu. Nah, ini saya copy aja seperti ini. Kemudian ke file kunjungan save, saya taruh aja di sini. Ini di paste aja langsung. Kemudian di save ya. Langsung saya tutup aja ini yang sudah. File fungsinya saya tutup dulu ya, biar mudah nih. Nah, file index juga saya tutup, jadi biar mudah langsung aja saya masukkan ke sini. Ingat persis di bawah fungsi. Nah, seperti ini. Oke, langsung saya save, langsung saya tutup ya, supaya nggak terlalu banyak yang dibuka nih. Ini setelah ditambahkan seperti itu. Jadi sampai ke file prosesnya itu juga harus ditambahkan supaya dia tidak bisa diakses secara langsung tanpa login. Nah, seperti ini.
setelah di paste itu di simpan langsung ya, Ctrl S biar cepat. Lumayan banyak ini ya, tapi mudah karena bisa di copy paste saja. Sebetulnya bisa ada cara yang lebih mudah untuk memproses ini, yaitu dengan cara find and replace ya. Jadi ditemukan kode tertentu, nanti tinggal di replace saja baris itu ya, bisa. Tapi saya tunjukkan cara supaya kita harus mengeluarkan effort yang lebih lah ya, supaya ngodingnya lebih berasa begitu. Oke, saya tutup. Beres ya, habis ya filenya. Jadi semua itu sudah ditambahkan validasi. Kalau sudah, kita buatkan dulu file peringatannya. Ya, kita buatkan file peringatan. Ini file baru nih. Ya, langsung aja HTML. HTML/HTML, kemudian head/head, kemudian bawahnya body, dan /body. Oke, tinggal kita atur dalamnya ya. Ada title peringatan, ini di bagian head. Peringatan /title. Nah, kemudian untuk body ini saya save aja dulu ya, supaya warna-warni gitu. Nah, di save langsung di rekam medis peringatan.php. Dah, seperti itu. Nah, kemudian bagian body ini dikasih style, marginnya 15% sama auto. Ini adalah CSS inline ya. Margin 15%, auto ini untuk memposisikan. Yang berikutnya adalah width-nya 400 px, kita set kecil aja 400 px. Selanjutnya lagi font family-nya Arial. Font family Arial, terus text align-nya center. Terus apa lagi? Ada ya, habis ya. Oke. Ada habis sampai di situ. Nah, di dalam body itu ada H1. H1 stylenya ada color. Kasih warnanya red. Pesannya, Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini. Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini. Dah, tutup /H1. Nah, kemudian ditambahkan di bawahnya ada meta di sini ya. Meta HTTP equif, isinya adalah refresh. Ini adalah untuk mereload halaman kemana tujuannya dalam waktu kelamaan ya kalau kurun ya. Dalam waktu tertentu. Jadi kontennya sama dengan, misalnya kita set 3 detik ya. 3 detik, kemudian URL yang akan dituju kemana dia nih ya. Jadi setelah halaman peringatan ini muncul, maka dalam sekian detik yang ada di konten ini, nanti dia akan dibawa ke halaman misalnya indeks PHP. Nah, seperti itu ya. Logout, kita masukkan ke logout supaya sessionnya dihabisin gitu ya. Betul. Nah, ke indeks juga bisa sebetulnya, tapi lebih aman tuh ke logout, karena di logout ada session destroy yang untuk menghapus semua session ya. Jadi bersih lagi sessionnya begitu. Oke, sudah. Kita akan coba sekarang. Kita belum login nih tadi ya. Kita logout dulu, hapus sessionnya, kemudian kita coba login. Tadi kita sudah menerapkan validasi ya.
Oke, nggak usah login, kita langsung aja ke pasien PHP. Nah, ini karena tadi bisa tanpa validasi, tadi bisa ya langsung walaupun kita sudah login gitu, tapi tanpa adanya fungsi validasi dia nggak bisa. Nah, ini sekarang kita akses langsung, karena ada validasi dia akan ditampilkan ke halaman ini. Nanti 3 detik dia akan ke logout, kemudian logout kan membawa ke indeks lagi. Nah, seperti ini. Kita coba lagi ya, misalnya pengguna, karena kita ngerti ini ya filenya ya, add PHP. Nah, seperti ini kan belum login nih, diakses langsung maka dia ditolak. Nah, kembali ke sini dia, lalu kembali ke logout sebentar, session destroy, lalu kembali ke indeks. Oke, beres ya. Nah, saya nggak akan coba semuanya karena saya sudah yakin semuanya benar ya untuk kode ini. Jadi untuk halaman peringatan sudah beres. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini silahkan. Ini kadang-kadang bermasalah ya, jadi perlu diperhatikan dengan baik. Saya lanjutkan lagi. Ini materi agak lama karena memang cukup ruwet pembahasannya. Tetap sebenarnya kalau dipahami sih gampang ya. Yang bikin lama adalah karena kita melakukannya ke semua file. Itu aja. Oke, nanti akan ada lagi nih yang ke semua file ya. Skenario kita lihat lagi. Ini untuk memberi hak akses terhadap halaman. Kalau tadi boleh mengakses sistem, tapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita login nih misalnya ya, admin itu kan hanya bisa, sorry ini masih non aktif tadi ya. Oke, kita pakai yang aktif lah ya. Petugas, sandinya petugas. Oke, kalau kita enter, harusnya petugas ini dia hanya 2 yang bisa diakses, yaitu apa? Yaitu username. Sebentar, ada yang salah nih. Petugas. Jadi kalau dia frontliner itu harusnya dia bisa ngakses pasien sama kunjungan aja. Kalau lainnya dia enggak. Woi, kenapa nih? Sebentar ya, ada masalah nih kayaknya nih. Kita coba pakai dokter lagi ya. Dokter. Jangan-jangan di validasinya nih yang bermasalah nih, kalau semuanya nggak bisa. Oke, ini nggak bisa semua, kita cek validasi ya. Di file fungsi. Sepertinya kodenya ada yang salah di fungsi. Sessionnya ada username, ada nama, ada label, ada foto ya. Kemudian kode tambahan, kode keamanan tambahan. Oke. Lari ke dashboard. Ternyata dia nggak bisa ke dashboard. Ketika sampai di dashboard dia ditolak karena ada validasi. If session username kosong ya, or session label kosong, or session nama, or session kode tambahan tidak sama dengan, bukan sama dengan, tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Kalau dia sama dengan berarti gagal lagi, gagal semua ya. Tidak sama dengan kode ini. Nah, ini otak kesalahannya di sini. Oke, sudah ya. Nah, ini enaknya nih kalau kita troubleshoot ya. Nah, sekarang petugas. Enter. Nah, petugas ini masih bisa mengakses semua menu, semua halaman. Nah, seperti ini. Pasien memang haknya dia. Kemudian kunjungan haknya dia, tapi rekam medis itu hak dokter. Pengguna itu haknya si admin, jadi dia nggak boleh harusnya. Seperti itu ya. Nah, ini kita update dulu lah dari sini ya. Nah, ini kita sudah bisa melakukan ini. Nah, kita aktifkan yang ini ya. Mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas ya, karena sedang hujan. Ya, ini kita aktifkan dulu aja, lalu kita klik simpan. Oke, sudah aktif ya. Nah, saya logout dulu. Kemudian saya akan masuk lagi menggunakan admin. Admin. Sudah kita aktifkan. Nah, harusnya dia sudah bisa masuk ke dashboard. Tetapi hak aksesnya masih tetap sama seperti ini. Dia bisa mengakses halaman pasien. Tadi petugas, frontliner masih bisa mengakses pengguna. Itu nggak boleh ya. Nah, sesuai dengan rules-nya kita, itu harus kita rubah. Frontliner hanya mengelola
registrasi pasien dan kunjungan. Dokternya hanya mengelola rekam medis, sedangkan level admin itu pengguna. Nah, ini harus kita sesuaikan. Oke, ini adalah aksesnya kemarin yang sudah lama kita bahas di beberapa materi yang lalu ya. Nah, untuk dashboard semuanya ada, berarti kita nggak perlu cek levelnya di dashboard. Di halaman ganti sandi itu bisa semua, berarti kita nggak perlu cek levelnya. Yang perlu kita cek adalah data pasien. Data pasien ini miliknya Frontliner, berarti di sini harus 1. Kunjungan 1 punya dia, gitu ya. Rekam medis itu 2. Kodenya kan gitu ya. Nah, kemudian pengguna itu 9. Ya, kalau kita lihat di database-nya 9 tuh. Ya, ini kita refresh lagi ya tampilan database-nya. Ini kan 129 ya. 9 itu untuk admin. Nah, seperti itu. Berarti halaman data pasien itu harus yang levelnya 1 yang bisa akses. Kalau dia bukan 1, dia dilempar lagi. Paham ya sampai di situ? Begitu juga yang lain, kalau dia halaman itu kita set untuk level 2. Kalau yang akses bukan level 2, dia dilempar. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Oke, nah ini gambaran umumnya. Ini adalah kita membuat pemilihan kondisi. Jadi kalau kondisinya itu dia levelnya 1, maka tampil pasien sama kunjungan. Gitu ya. Karena tidak ada else-nya, berarti yang lainnya ditutup semuanya, nggak muncul. Kemudian dicek lagi nih, kalau levelnya 2 sama dengan 2, maka rekam medis yang muncul. Kalau di sini pasti nggak muncul ya, karena dia bukan 2, 1 di sini berarti dia nggak muncul. Ini polanya ya, atau konsepnya begitu. Nanti dalam proses codingnya yang kita pakai adalah session sama dengan ini. Tapi kode untuk menunya beda kan ya. Nah, untuk yang level 9 juga sama seperti itu ya. Nah, kita mau lanjutkan. Ya, sini dulu ya. Kita buka file menu sekarang. Supaya kita bisa membatasi tampilannya ini. File menu. Menu ini ya, menu ya. Oke, perhatikan. Di sini ada dashboard. Dashboard tidak perlu kita set karena dia semua login bisa. Oke ya. Saya masuk di sini. Perhatikan tempatnya. Pasien itu sampai ke sini. Nah, ini. Kemudian saya kasih ini dulu ya. Pembatas dulu. Nah, rekam medis sampai situ, lalu pengguna sampai sini. Nah, kita mulai dari atas. Nah, di sini saya kasih kode PHP. If ya, $session level pakai tanda petik ya. Karena dia berupa array ini. Sama dengan 1 kurung buka. Nah, sampai situ ditampilkan berarti ini. Nah, kurung tutupnya di bawah sini. Tapi pakai tag PHP ya, karena itu sudah ditutup di atas. Nah, tutup dulu. Kemudian baru kita masukkan lagi if lagi. If $session level itu 1 ya untuk Frontliner itu menunya. Nah, sekarang ini adalah 2 untuk dokter. Nah, begin. Nah, artinya kalau dia levelnya 2, maka tampilkan rekam medis. Karena yang di atas bukan 2, berarti dia tidak tampil. Seperti itu. Nah, ini juga perlu dipahami baik-baik ya. Di sini ditutup dulu. Nah, if $session level sama dengan 9. Nah, ini khusus untuk admin. Nah, tinggal kita tutup di bagian belakang. Nah, sudah seperti itu ya. Nah, ini saya save. Kemudian kita coba refresh tampilannya ya. Ini yang sedang login. Tadi adalah admin. Nah, sekarang yang muncul menunya seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang saya coba logout lagi. Oke, saya masuk ke dokter sekarang. Dokter tadi rekam medis saja. Dokter. Salah sandinya. Dokter, kemudian dokter, enter ya. Nah, dia bisa masuk. Salah.
Nah, dia bisa masuk, hanya rekam medis saja yang muncul. Tetapi saya masih bisa mengakses seperti ini, pasien titik PHP. Padahal ini haknya Frontliner ya. Nah, di menunya tidak ada di sini, tetapi saya bisa akses dari atas. Nah, ini juga tidak boleh ya. Saya mengakses kunjungan juga bisa. Harusnya tidak boleh terjadi seperti ini, karena ini haknya Frontliner. Saya juga bisa masih mengakses pengguna PHP seperti itu. Padahal status saya adalah saya hanya diizinkan untuk mengakses halaman rekam medis. Nah, ini kita perlu tambahkan kode baru lagi ya, seperti itu. Nah, kita buat fungsi cek level di bagian file fungsi ya. Isinya adalah untuk membatasi hak akses pada halaman supaya sesuai dengan level. Jadi kita ngeset levelnya nanti di halamannya. Sedangkan fungsi ini buat ngeceknya aja. Jadi function cek level, kemudian level halamannya berapa gitu ya. Nanti dipanggilnya. Lalu dicek di sini, jika level halaman itu tidak sama dengan sessionnya si pengguna yang sedang login misalnya 1, tapi halaman yang mau diakses itu dia di set levelnya 2, maka kan nggak cocok ya. Kalau nggak cocok, kita larikan aja ke sini lagi sama ke peringatan, dan dia langsung ke logout, kemudian ke index lagi buat login lagi. Jadi kita paksa begitu ya. Oke, kita masuk ke file fungsi. Nah, kita tambahkan di bawah sini, kasih komentar dulu ya, cek fungsi cek level. Nah, kayak gitu aja. Kemudian function cek level. Cara penulisannya perhatikan, besar kecil ya, $level halaman. Tutup dulu ya. Salah ya. Oke. Nah, di sini if $level halaman tidak sama dengan $session level. Nah, kita lempar dia header locationnya menuju ke peringatan. Jadi sama, anggap aja lah dia ini sama-sama memaksa masuk tanpa login begitu ya, supaya kita paksa dia untuk login yang benar, dan dia nggak bisa akses yang tidak dia punya haknya. Sampai di sini ini masih belum bisa jalan. Kita harus lakukan tahap berikutnya, yaitu memanggil ke semuanya. Ya, panggil fungsi cek level ini pada bagian bawah dari validasi. Jadi setelah divalidasi langsung aja panggil lagi cek level ya, dengan mencantumkan level penggunanya langsung seperti ini, sesuai dengan hak akses di halaman tersebut. Sisipkan di semua halaman yang memerlukannya sesuai level hak akses. Ingat ya, sesuaikan levelnya. Oke, kita mulai. Kita buka banyak file lagi nih. Saya matikan dulu ini, peringatan juga saya matikan. Saya buka filenya. Dashboard tidak perlu, ingat, dashboard tidak perlu, ganti sandi tidak perlu. Yang perlu adalah kunjungan add, pasien ya, semuanya sampai pengguna nih, total rekam medis semua diperlukan. Oke, kalau sudah, saya open aja. Peringatannya ikut lagi ya. Oke, nah di bawah validasi kita masukkan aja langsung cek level. Nah, perlu diperhatikan di sini, kita lihat kunjungan ya. Kunjungan itu adalah haknya level 1. Masukin aja kayak gini. Nah, ini saya copy aja ya. Saya copy, kemudian saya save, saya tutup. Nah, kunjungan add masih sama. Cek level 1 masih ya. Kunjungan delete sama. Jadi kalau ada yang mencoba mengakses langsung, dia ditolak walaupun punya hak login kalau levelnya beda. Masuk lagi ya, kunjungan edit, kunjungan save, di bawah validasi masih kunjungan. Nah, sekarang pasien itu masih hak aksesnya Frontliner ya, level 1. Oke.
Masih pasien. Nanti kita akan coba akses gitu ya. Pasien. Nah, pengguna sudah beda nih, pengguna. Pengguna adalah punyanya admin, berarti level 9 ya. Level 9, hati-hati nih. Oke, ini 9, jangan sampai langsung di save gitu aja ya. Tapi diganti dulu karena saya pakai copy paste. Hati-hati. Ini 9. Masih pengguna. Level 9. Oke. Langsung di save. Nah, rekam medis. Rekam medis ini adalah milik dokter. Levelnya 2. Levelnya 2. Oke, beres ya. Habis. Nah, sekarang kita coba akses. Seperti tadi ya. Nah, ini kan pengguna nih bisa diakses nih oleh dokter nih. Nah, sekarang kita coba langsung enter aja ya. Seperti ini. Nah, dia sudah tidak berhak lagi. Nah, seperti itu. Harus login. Kalau tidak login, sama tampilannya seperti ini. Kalau dia login, misalnya admin. Nah, si admin ini nyoba ngakses yang levelnya 2. Misalnya masuk ke rekam medis ya. Nah, dia sudah bisa masuk ke dashboard, tapi dia coba akses seperti ini, rekam medis. Rekam medis, add detail dan sebagainya itu sudah kita masukkan. Ketika dia diakses oleh yang tidak berhak terhadap level itu, dia masuk ke halaman peringatan. Kemudian ke logout, kemudian ke index. Oke, seperti itu. Ya, sudah sesuaikan ya semua levelnya ya. Ini penting nih yang ini. Oke. Nah, kemudian kita menampilkan foto dan nama nih. Ya, jadi di sini kita masuk ke file header ya. Kita buka dulu file header. File header, kita cari yang bagian foto. Nah, sorry bukan ya. Nah, ini nih. Nah, ini ada bagian foto, ada bagian nama nanti di sini, kemudian ada LT foto ya. Nah, ini. Nah, kita perlu menampilkan ini nih. Fotonya diambil dari session foto. Jadi kalau dia sedang login ada session fotonya, nah itu linknya muncul di situ. Kemudian di ALT-nya kita tampilkan username-nya, sedangkan di username-nya, di bagian name itu kita masukkan namanya seperti ini. Karena kan fotonya nggak ganti-ganti ini tadi ya, jadi kita ganti dulu di sini. Seperti ini. Ini pakai PHP seperti biasa, harusnya sudah tahu ya. Echo $session sekarang, bukan dolar data ya. $session ini adalah foto. Nah, kemudian ALT-nya ini kalau fotonya gagal di loading atau dia nggak punya foto, itu ditampilkan echo $session. Kemudian yang ditampilkan adalah username. Berikutnya yang ini, yang Bang Haji ini diganti jadi nama. Ya, PHP echo $session nama. Sudah ya, seperti itu. Nah, kita tampilkan. Kita lihat dulu deh ya. Dari admin itu ada fotonya semua apa enggak gitu ya, usernya. Oke, kita lihat di pengguna ada admin sama dokter aja ya, admin sama dokter. Nah, ini namanya sudah muncul nih, administrator. Kemudian kalau dia gagal di load, nanti kita lihat yang ini ya, petugas ya, karena kan nggak ada gambarnya nih. Nah, dokter kita coba. Nanti harus tulisannya di sini namanya nih, Muhammad Erpan ya, harusnya ya. Namanya. Fotonya yang itu. Dokter.
dokter. Oke, bener ya, fotonya yang ini karena dia dimensinya seperti itu ya. Nah, namanya juga sudah berganti seperti ini. Lalu satunya lagi petugas ya, frontliner. Ini petugas, enter ya. Nah, itu belum ada fotonya, jadi nanti harusnya digantikan sama username. Nah, ini seperti ini. Ini petugas sebenarnya gitu ya. Ada ALT-nya, namanya sudah benar seperti ini yang ditampilkan. Oke, beres ya. Ini untuk otorisasi ya. Jadi lumayan panjang, 1 jam ini kurang lebih. Jadi memang karena kita tidak pecah ya pembahasannya, karena itu berkaitan satu sama lain. Pembahasannya tidak cukup hanya loginnya aja, tapi ada validasi, kemudian ada hak akses terhadap halaman berdasarkan label seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Berikutnya di bagian 52 kita bahas tentang bagaimana cara mengganti sandi dari akun masing-masing pengguna di bagian 52.